Shalom, selamat siang semua. Saudara di rumah ikuti, kami sedang ibadah bersama-sama. Ya, saya diminta minggu lalu untuk memberi nama jemaatnya, saya beri nama air hidup. Satu dan dua. Kalau nggak air hidup, ya air mati. Oke, kita adalah air hidup. Karena itu yang Tuhan tetapkan atas kita semuanya. Amin. Menjadi air yang hidup. Baik, kita baca ayat yang pertama, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat 8. Apa yang kita mau pelajari hari ini dengan firman ini? Saudara perhatikan. Ternyata semua sumber masalah ya itu bukan uang. Ternyata sumber masalah itu berasal dari pikiran kita. Kira-kira ya atau tidak? Kita melihat sesuatu yang benar. Tolong ya jawab pertanyaan saya. Kita melihat sesuatu yang benar, tapi kalau pikiran kita salah, yang benar jadi apa? Salah. Kita mendengar sesuatu yang benar, tapi kalau pikiran kita sedang error, sedang salah, maka yang kita dengar jadi salah. Nah, salah satu penyebab utama suami istri rajin bertengkar. Ada tidak saya tanya? Jawab coba. Banyak. Banyak. Ya, dengar baik-baik ya. Salah satu penyebab utama suami istri rajin bertengkar. Ada atau tidak? Ada. Karena pikirannya yang error. Loh ya atau tidak? Jawab. Iya toh? Nah itu loh. Kita melihat sesuatu yang salah, tapi pikiran kita benar, maka yang salah itu gak akan berpengaruh di hidup kita. Betul tidak? Gak berpengaruh. Pikiran kita benar, tapi kita mendengar hal yang salah, apakah yang kita dengar bisa berpengaruh di hidup kita? Tidak. Maka itu sumbernya pada pikiran ini. Nah, dalam bahasa ilmu jiwanya, asumsi, tahu kata asumsi? Mereka-reka, mengarang-arang, nebak-nebak, mungkin, kira-kira, jangan-jangan. Orang Toraja bilang apa kali kata itu? Bahasa Toraja apa itu? Mereka-reka, asumsi. Apa? Nak kapan? Saya sudah bisa jadi orang Toraja. Nah kapan gitu ya. Nah awas. Oke, saya tanya. Asumsi kira-kira mereka-reka, nah kapan tadi itu faktanya, kebenarannya besar atau kecil? Kecil sekali. Betul? Tapi gobloknya kita, setan merasuki pikiran kita, yang kapan tadi kita buat fakta. Loh betul tidak? Loh ya atau tidak? Berarti kita goblok. Ini goblok. Loh, faktanya kan kecil. Cuma pikiran kita ini yang error. Nah sekarang bayangkan, pasangan kita atau teman kita atau saudara kita nggak berpikir, nggak berbuat seperti itu, tapi kita paksa dia untuk ngaku, kamu gitu dong, nggak bisa, kamu gitu tidak. Nah orang ini marah tidak? Marah. Kenapa marah? Nah, aku nggak begitu. Kok kamu maksa aku suruh ngaku? Betul saudara? Nah, maka itu sumbernya pada pikiran kita ini. Anak-anak, kalian punya teman bukan? Punya sahabat. Nah, sering kali teman kita itu nggak buat apa-apa, tapi muncul curiga. Ayo, nanti kata curiga, ya itu tadi nak kapan-kapan gitu. Jangan-jangan kira-kira, mungkin,
Nah, tapi kita paksa itu benar. Nah, ini yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana pikiran kita? Ini ayatnya. Kita baca sama-sama ya, Filipi 4 ayat 8. 1, 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, suruh ngapakan? Diingatkanlah. Ada berapa hal? Semuanya. Bukan berapa itu? 8. Enggak ngitung dari tadi. Jadi ada 8 hal dan ditulis semuanya. Rif, kamu jangan jalan-jalan, Rif. Kepalamu masuk ke kamar itu. Memang anaknya Pak Budi. Sengaja dia mana masuk lagi. Oke. Saudara, jadi 8 hal ini yang harus jadi apa? Yang harus jadi apa? Pikiran kita. Masukkan itu. Nah, ayo. Kalau saudara mendengar kata curiga, saudara mikir apa? Curiga. Mendengar kata curiga muncul apa di benak kita? Curiga. Ayo. Sombong sekali kok karena curiga. Pikiran jelek, apalagi kekhawatiran, apalagi ada lebih jahat daripada pikiran jelek. Apa? Mengira-ngira. Oh, masih kecil, enteng. Ada lebih berat. Curiga. Ayo sekarang yang bangga-bangga. Gak bisa jawab, gak boleh makan nanti. Awas. Saya gak tahu, boleh makanan gak? Saya gak tahu. Ya kalau gak ada kita belilah. Ayo, curiga. Ayo, ada satu yang jelek. Bahasa Toraja apa curiga? Mengira-ngira gak apa-apa. Gak baik, masa enggak mungkin orang Toraja juga gak curiga. Saya apa? Pak Tangi, apa itu bahasa Toraja? Sama saja itu kapan-kapan. Betul begitu? Curiga. Ayo, mendengar kata curiga muncul apa? Satu lagi. Itu dulu. Ibu Beni dengar juga. Menuduh. Jadi mencurigai itu menuduh. Betul, sama dengan kapal-kapal tadi ya. Nah sekarang kembali pertanyaan saya. Orang itu tidak melakukan seperti yang kita curigai atau kita tuduhkan, tapi kita paksa dia mengakui. Marah nggak? Marah. Nah seperti itu hidup kita. Nah saudara, setan itu betul. Nah saya punya kalimat ini. Kalau saudara mendengar kata langganan, itu apa yuk? Langganan. Ayo, siapa yang langganan beli makanan ternak di Yona? Langganan, tahu kata langganan ya? Ayo, saudara langganan nasi kuning di OYH. Langganan. Saudara langganan belanja ke toko A. Apa itu kata langganan? Rutin. Apalagi? Selalu. Apa? Sering. Apalagi? Enggak mau apa? Jadi mitra. Apalagi? Ayo langganan. Ini loh yang penting, tidak mau pindah ke yang lain. Nah, masalahnya apa yang terjadi dengan kita kalau kita jadi langganan setan? Loh ini loh pertanyaannya ya. Apa yang terjadi dengan kita kalau kita jadi langganan setan? Iya kacau. Iya itu kalimatnya. Setan nggak mau cari lain, cari kita. Goblok. Lo betul nggak? Nah, jadi hidup yang disebut jadi langganan setan itu enggak baik. Nah, ini pertanyaan. Kalau setan hafal bahwa pikiran kita paling sering diganggu, dipanas-panasi, dibuat curiga. Kalau setan tahu pikiran kita seperti itu,
Berarti setan akan jadikan kita langganannya enggak? Loh, betul tidak saudara? Nah, maka itu orang yang sering jadi langganan setan dengan merusak pikiran orang itu, berarti orang ini pasti jadi jahat. Sebab dia pasti akan suka menuduh orang lain. Betul? Karena pikirannya sudah error. Maka itu dengar apa saja yang benar pasti salah. Karena pikirannya sudah dirusak. Melihat apa saja yang betul, tapi yang dilihat jadi salah. Karena pikirannya sudah jadi langganan setan. Termasuk orang gak bisa tidur. Ayo, ya, mudah-mudahan gak ada di antara kita itu menderita orang gak bisa tidur. Salah satu penyebab gak bisa tidur, salah satu hal kecil sebetulnya. Satu, khawatir. Dua, benci. Betul atau tidak? Kalau orang itu sudah jadi langganan khawatir oleh setan, nah ini loh kurang ajar setan. Kenapa khawatir itu datang kok pas mau tidur? Kok nggak pagi-pagi datangnya? Loh, betul tidak? Loh, iya atau tidak? Coba jawab. Iya, karena setan tahu kalau pagi itu sibuk, mau tidur itu nganggur. Nah, pas lagi diem, masuk khawatir. Nah, itu langganan setan. Karena setan tahu orang itu gampang dipengaruhi pikirannya. Khawatir, jangan-jangan besok bagaimana? Besok bagaimana? Iya, di masa COVID-19 atau Corona, akhirnya orang itu berlebihan. Betul? Nah, yang kedua, benci, jengkel, nggak suka pada seseorang. Pasti munculnya malam mau tidur, betul tidak? Baru mau rebah, wajah orang itu muncul. Tertawa semua, ayo ada apa-apa ini? Ada apa-apa ini, tertawa semua itu tertobat. Nah, kalau wajah orang yang kita benci muncul pas mau tidur, ayo ngapain? Langsung melek, iya, nggak bisa tidur. Terus giginya bunyi, kayak mau makan orang itu saja. Nggak boleh main HP. Ayo Brave, duduk, ayo. Pintar, wah tepuk tangan buat Brave. Brave luar biasa. Brave, terima kasih ya. Sama anak yang baik, nurut. Kalau lagi ibadah nggak boleh main HP ya Brave. Makasih. Pintar kamu. Nah itu orang yang jadi langganan setan. Artinya setan nggak punya pilihan lain, dia datang terus ke orang itu. Goblok gak orang itu? Sangat. Nah, jadi mulai hari ini, ayo pikiran kita isi dengan 8 hal yang benar ini. Katakan amin. Pikiran kita isi dengan 8 hal ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, 1, semua yang mulia, 2, semua yang adil, 3, semua yang suci, 4, semua yang manis, 5, semua yang sedap didengar, 6, semua yang disebut kebajikan, 7, dan yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, maka hidup ini luar biasa. Ya, maaf, saya cuma tanya, jangan tersinggung. Biasanya, maaf ya jangan tersinggung, ini umum, saya berkata umum. Biasanya orang bodoh umumnya umum. Maaf, janji jangan dikeroyok, saya jangan dikeroyok. Biasanya orang bodoh atau orang pintar yang pikirannya bisa jalan terus begitu biasanya. Ayo orang pintar, orang bodoh, orang pintar, pikirannya. Maka itu jadilah bodoh di hadapan Tuhan, supaya kita nggak jadi langganan setan. Amin. Ini perkara penting dalam hidup kita. Lalu ayat 9, ya baca sama-sama, masih Filipi 4, 1, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima
dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, pada Paulus, terus lakukanlah itu, maka Tuhan sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua. Tuhan sumber damai sejahtera. Berarti pusatnya apa Tuhan kita? Sumber dari damai sejahtera. Jadi Tuhan pusatnya apa? Damai sejahtera. Nah, kalau semua kita tiap hari merasakan damai sejahtera karena sumbernya itu sumber damai sejahtera, maka hidup kita akan bagaimana? Damai terus. Betul? Nah, salah satu bentuk identitas ciri orang yang penuh damai sejahtera, ya, salah satu buktinya orang yang hidupnya penuh dengan damai sejahtera pasti nggak pernah khawatir. Betul tidak? Karena ada damai. Nah, itu dari Tuhan. Lalu yang berikut, orang yang hidupnya penuh dengan damai sejahtera, orang itu nggak pernah punya musuh. Betul tidak? Mau disakiti orang, mau diapakan orang, karena damai sejahteranya lebih kuat daripada apapun juga, maka apa yang diperbuat orang di sekitar orang itu nggak akan terpengaruh. Satu kali saudara, ini saya lagi di Australia, jadi saya lagi nunggu bis, ya, saya ada di pemberhentian bis. Masih ingat ya, ada halte namanya. Nah, di sebelah kiri saya ada bapak-bapak, ya. Terus yang paling jauh nomor 3 ada ibu-ibu. Nah, kami 3 lagi nunggu, ya, kami nggak saling kenal. Nah, saya itu melihat memang ibu-ibu yang paling kanan, paling kiri saya itu bawa kantong kresek banyak sekali, kelihatan seperti berat. Saya tuh mikir, kenapa kok nggak ditaruh saja, tapi dipegangin terus sambil nunggu bis. Nah, kelihatan kalau itu berat karena dia goyang-goyang terus begitu. Ya udah, saya juga nggak kenal, ya saya nunggu bis. Saya nggak lihat mereka semua. Tiba-tiba saudara, ibu yang bawa kantong berat itu marah-marah kepada bapak yang di sebelah saya, yang di tengah itu. Ada apa ini? Kok tiba-tiba ibu ini teriak marah? Nah, saya nggak ngerti, saya juga nggak tanya, bukan urusan saya. Tiba-tiba bapak ini cerita, hidung saya ini gatal. Saya pikir, terus kalau hidung gatal kenapa? Dengar ya, nah, saudara, karena hidungnya ini gatal, bapak ini nggak kosong, jadi goyang-goyang. Nah, ibu ini ngeliat, dia pikir bapak ini ngecek dia dengan ibu goyang-goyang. Ini serius kejadian, saya ada. Dan baru tahu tahun dulu. Ini kenapa kamu tadi? Nah, karena mereka ribut, saya nggak mau buat mereka ribut, dan saya ingin tertawa, kan lucu. Saya minggir aja agak jauh. Terus saya pun mikir, kenapa? Tapi takut dimarahin juga. Iya dong, mau dimarahin. Nah, berarti ngerti nggak? Ini orang terlalu sensitif. Kira-kira bisa terjadi dengan kita nggak seperti itu? Nah, nanti karena pikiran kita error. Orang hidungnya gatal, nah, itulah kalau hidup ini pikirannya sudah error, maka ngelihat apa saja yang benar tetap salah. Mau berubah nggak mulai hari ini? Supaya kita jangan jadi langganan setan. Suka diganggu terus. Enggak, mulai hari ini kita berubah. Oke? Kita berubah. Karena Tuhan mau kita semuanya seperti Yesus. Nah, kalau kita lihat ayat 9, berarti jemaat di Filipi harus menyontoh Paulus. Betul? Nah, begitu pula hidup kita dengan orang-orang lain yang belum percaya Tuhan Yesus, maka saudara dan saya pun harus menjadi contoh. Nah, kita lihat ayatnya ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari,
dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Lakukanlah itu. Nah sekarang kita ambil keputusan tidak mau jadi langganan setan, betul? Kalau saudara dan saya mengambil keputusan tidak mau jadi langganan setan, berarti kita harus menjadi contoh buat orang lain. Setuju? Supaya orang melihat kita bagaimana, orang mendengar kita ngomong bagaimana, orang melihat hidup kita bagaimana, orang apalagi tadi, orang menerima apa-apa dari kita, mereka belajar. Nah, berarti kalau saudara dan saya harus mengenapi Filipi 4 ayat 9, maka cara berpikir kita harus dirubah. Betul tidak? Yang itu dirubah lewat firman Tuhan. Mau nggak seperti itu? Harus. Kalau tidak kita nggak akan jadi gereja yang benar di mata Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 10. Nah inilah hidup yang berkenan. Ayo mulai hari ini semua kita, ya. 2 Timotius 3 ayat 10. Nah ini yang Paulus katakan kepada jemaat Filipi. Adik-adik, anak-anak yang masih SD, SMP, SMA, yang mahasiswa, yang pelajar, ayo, saudara harus jadi contoh buat teman-temanmu. Mereka akan melihat saudara pedagang, karyawan, pengusaha, kayak PNS, ASN, harus jadi contoh. Udah, kita baca sama-sama 2 Timotius 3 ayat 10. 1, 2, 3. Tetapi engkau telah, bukan akan, ngapain? Mengikuti ajaranku. 2, cara hidupku. 3, pendirianku. 4, imanku. 5, kesabaranku. 6, kasihku. Dan 7, ketekunan. Nah, kira-kira kapan orang-orang di sekitar kita, lagi sekali, kira-kira kapan orang-orang di sekitar kita bisa melihat 7 hal dari hidup kita? 7. Ini luar biasa cara ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Luar biasa. Nah ini hasil dari pikiran yang benar. Kalau pikiran kita benar, maka yang kita buat benar atau salah? Benar. Nah kalau yang kita buat itu benar, karena pikiran kita benar, maka orang-orang di sekitar kita akan menonton. Ini fungsi gereja. Jadi gereja itu gak cuma buat ibadah hari Minggu, tidak hanya buat ibadah keluarga, tidak hanya buat ibadah ini, ibadah itu, tidak. Tapi di luar jam-jam ibadah, saudara dan saya harus bisa berkata kepada orang, ikuti aku. Contoh hidupku. Jadi nanti ulang renungkan lagi Filipi 4 ayat 9 dan 2 Timotius 3 ayat 10. Maka kalau gereja menjadi atau menggenapi firman ini, kira-kira Tuhan Yesus dipuji-puji nggak oleh orang-orang di sekitar kita? Jawab, Tuhan Yesus dipuji-puji nggak? Karena mereka berkata, oh begitu murid Yesus itu. Betul tidak, saudara? Tapi selama ini apa yang terjadi? Seringkali kita jadi ejekan. Karena orang melihat, oh itu toh gereja, pintar bertengkar. Nah itu dia. Kan gak enak sekali kalau dengar kata ini. Oh itu gereja, tukang ribut. Kok gak enak, betul. Maka itu ayo kita ambil keputusan bahwa sebagai murid Yesus, kalau pikiran kita sudah beres, tidak punya pikiran-pikiran jahat, nggak punya pikiran negatif, nggak punya pikiran curiga, tidak punya pikiran error, maka semua yang kita katakan, semua yang kita lakukan, orang melihat Yesus lewat hidup kita. Amin. Jelas ya, ini yang Tuhan rindukan atas kita. Oke? Mau berubah ke arah ini? Amin. Harus. Kalau tidak, kasihan Tuhan Yesus. Sudah.
begitu menderita di kayu salib, tapi kita nggak jadi contoh. Titus ayat yang keempat, Titus 1 ya, Titus 1 ayat yang keempat. Paulus punya murid, punya anak rohani namanya Titus. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Nah, ini luar biasa. Padahal Paulus tidak menikah, tapi kenapa dia berani berkata anakku yang sah? Berarti kalau ada kata anakku yang sah, anak kandung tidak sepertinya begitu, betul? Nah, saya tanya kepada saudara, saudara dan saya ini anak sah dari Papa di surga atau tidak? Ya. Awas bilang belum tahu, awas yang ngomong. Nah, kalau kita ini anak yang sah dari Bapa di surga, ini berarti kemana-mana kita pergi, kita jaga nama baik Bapa kita tidak? Seharusnya. Betul? Saya percaya semua kita orang tua. Kalau anak-anak kita mau merantau, entah kuliah, sekolah, ya, mau bekerja keluar dari Nabire atau dari meninggalkan rumah orang tua dimanapun saudara berada, wajar kalau orang tua pesannya begini, kalau kamu sudah pergi jauh, jaga nama baik Bapak ya, betul tidak? Loh ya atau tidak? Nah, itu doa Bapak kami. Bapak kami di surga, terus? Nah, itu dikuduskanlah namamu, artinya jaga nama baik Bapakmu yang di surga dengan kelakuan tindakan yang bisa dicontoh oleh orang lain. Maka itu semua seluk-beluk kehidupan kita. Tolong perhatikan kalimat ini. Semua seluk-beluk kehidupan kita diawasi orang. Ayo, diawasi orang. Bahkan di antara orang-orang lain, hanya Kristen yang seringkali jadi sorotan. Ayo, lihat yang kita tahu di masyarakat. Sering nggak kita mendengar, loh katanya kamu itu Kristen, loh katanya Kristen. Sering nggak dengar kalimat-kalimat itu? Tapi kok hampir nggak pernah kita dengar, loh katanya kamu Buddha, katanya kamu Islam. Loh, kita tidak salah. Aneh. Kenapa harus kita yang dituntut? Nah, ini rahasia luar biasa. Ternyata di masyarakat sudah jadi fakta yang mengaku Kristen itu harus benar dan baik. Betul tidak? Betul. Maka itu kalau kita salah, langsung dikatai, katanya kamu Kristen. Ngerti nggak arti kalimat itu? Ya. Berarti mereka menuntut kita lebih harus baik. Ya, itu yang Tuhan ingin. Nah, itu semua bisa terjadi kalau pikiran kita benar. Karena semua tergantung pada pikiran kita ini. Kita isi apa? Maka itu maaf saya bertanya, walaupun pendeta, walaupun hamba Tuhan, walaupun majelis, pikirannya bisa error tidak? Bisa. Kita tetap manusia. Jadi mulai hari ini saudara, kita ini adalah anak-anak sah dari Bapa di surga. Ini luar biasa. Saya baca lagi, kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Ayo, apa kata lain menyertai? Menjaga. Apa? Menjaga. Menjaga. Oke. Apa? Bersama-sama. Oke. Apalagi? Yang umum. Bahasa anak muda. Melindungi. Masih belum bahasa anak muda. Mengikuti, hampir betul. Soulmate, ini bahasa Inggris, teman sejiwa, soulmate. Oke, kata yang paling gampang, nemani. Nah, betul nggak? Ngancani, bahasa Jawa.
menemani, betul nggak? Jadi kalau Tuhan menemani kita kemana-mana, ini yang dilihat oleh orang dalam hidup kita. Siapa yang menemani kita kemana-mana, siapa yang melindungi kita, siapa soulmate kita, siapa yang menjagai kita. Ada 3 hal. 1, kasih karunia. Kalau apa adik? 1, kasih karunia. 2, damai sejahtera. 3, dari Bapa dan dari Yesus Kristus Juru Selamat kita. Itu yang menemani kita, yang menyertai kita, yang melindungi kita, yang menjagai kita. Wih, luar biasa. Nah, saya tanya lagi, kalau kasih karunia, kalau damai sejahtera, kalau Bapa di surga dan Tuhan Yesus yang menemani kita, yang menyertai kita, yang melindungi kita, yang menjagai kita, bakal kita kurang sesuatu nggak dalam hidup? Tidak. Tidak. Maka itu saudara, mungkin kita bisa kurang uang. Bisa toh, namanya manusia. Tapi jangan pernah hanya gara-gara kurang uang terus kita jadi marah-marah. Awas. Ya, saya sering berkata, gini loh caranya ngetes. Ya, ngetes orang itu cinta uang atau cinta Tuhan. Ya, gampang. Gak usah pakai tensimeter. Cek saldonya. Tahu nggak? Orang yang cinta uang itu pasti tekanan darah naik kalau saldonya kurang. Nggak percaya, coba aja. Loh, betul? Orang yang cinta uang itu tekanan darahnya normal kalau saldonya banyak. Jawab iya atau tidak? Pura-pura saja. Maka itu, ya, cek kita, siapa yang menyertai kita. Nah, kalau uang yang menyertai kita, ya itu tadi hasilnya. Ada uang, nggak ada uang, marah-marah. Awas yang begitu ya. Sampai anak-anak aja ngerti. Kalau mama pulang pasar nyanyi-nyanyi, langsung anak berkata, duit lebih banyak. Apa seperti ya? Tapi kalau masuk rumah, kenapa begini? Ini saya semua. Wah, tidak punya. Anak-anak, betul nggak? Jawab. Maka itu kita harus cek siapa yang menyertai kita, siapa yang menemani kita. Kalau uang yang menemani kita, ya begitu tuh hasilnya, kelihatan sekali. Tapi kalau kasih karunia, kalau damai sejahtera dari Bapa, dari Tuhan Yesus, nah, yang menyertai kita hidup ini luar biasa. Uang boleh kurang, tapi tetap kita ada pengharapan. Tidak apa-apa, besok kan bisa cari lagi. Ya? Jangan putus asa. Maka itu kita harus tahu, kita ini anak yang sah atau tidak. Ya, itu jawaban dan janji Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Galatia pasal 3. Siapa kita? Nggak cuma anak yang sah. Oh, ini ada janji yang luar biasa, saudara. Galatia pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-29. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih. Ada jaminan yang luar biasa. Ya, Galatia 3:29. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Oke, sekarang kata kamu ganti nama kita sendiri. Saya pakai lupa namanya ya. Oke, jadi begini. Dan jikalau Daniel adalah milik Kristus, oke ya, baca nama masing-masing kamu. 1, 2, 3. Dan jikalau Daniel adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Haleluya. Ini atau tidak? Nah, kalau kita adalah milik Kristus, maka kita juga keturunan Abraham. Janji-janji Tuhan kepada Abraham hebat nggak? Hebat. Luar biasa. Lihat sampai hari ini, bangsa satu-satunya yang luar biasa itu cuma keturunan Abraham.
Nah, janji itu diberikan kepada siapa? Kita yang menjadi milik Kristus. Amin. Nah, ketika kita percaya Dia, kita ini miliknya. Amin. Ini janji Tuhan yang luar biasa, kita harus yakini, harus kita percayai dalam hidup kita. Oh, maka sepanjang umur hidup kita, ini jaminan. Maka itu jangan mau damai sejahtera Kristus dan kasih karunia-Nya. Ingat tadi Titus 1:4, karena kita ini anak yang sah. Jangan mau ditipu oleh iblis. Bacakan ayat ini. Kalau iblis sempat mencuri pikiran kita, mencuri damai sejahtera kita, mencuri sukacita surgawi, katakan, setan, aku punya anak sah dari Bapa di surga. Aku punya jaminan sebagai keturunan Abraham. Itu iman kita. Nah, dengan hidup seperti ini, cara kita berpikir, berkata, bertindak apa saja beda nggak dengan kebanyakan orang lain? Beda. Nah, kalau kita beda dengan yang lain, maka mereka melihat kita, pasti mereka melihat Yesus, karena mereka tahu kita ini orang Kristen, murid Yesus. Nah, dengan demikian Bapak dipermuliakan nggak, saudara? Pasti dipermuliakan, karena ini yang kita buat atas hidup kita. Jadi Tuhan menantikan kita. Maka itu saya ulangi lagi, jangan puas hanya sekedar menjadi Kristen. Amin. Jangan puas. Ada yang lebih daripada itu. Orang harus melihat kita sebagaimana mereka melihat Yesus. Harus, maka itu kita jaga nama baik Bapa kita di surga. Oh, kalau ini terjadi, kita sebagai gereja, saudara, Tuhan akan dipermuliakan. Yohanes 15 ayat 8. Ini kerinduan Bapa kita. Yohanes 15 ayat 8. Udah, Yohanes 15 ayat 8. Maka itu jadilah gereja yang benar. Amin. Jangan gereja-gerejaan. Contoh, kalau sudah mau buka kios, buka toko, lalu bukanya toko-tokoan. Nanti nggak lihat. Jadi jualannya apa? Nggak ada yang dijual toko-tokoan. Nah, begitu pula gereja. Kalau kita cuma main gereja-gerejaan yang nggak ada Kristusnya. Kalimat pertama, 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku di sorga. Dalam hal apa? Bagaimana Bapa bisa dipermuliakan? Yaitu, baca. Ayo, yaitu jika kita berbuah banyak. Stop dulu. Ini yang Bapak tunggu. Jikalau kita berbuah banyak, ya. Ada nggak orang nggak suka rica, nggak suka cabai? Ada tidak? Ada. Tapi kalau lihat pohon cabai sedang berbuah banyak begitu, saya nggak lihat pohon cabainya buah banyak. Ya pengen petik, nggak pengen makan toh. Kalau nggak suka, lu ngerti nggak ilustrasi ini, Pak? Jadi kalau pohon itu berbuah, orang itu senang melihatnya. Betul? Bahkan pernah nggak lihat ada pohon berbuah lebat? Saya hari ini kok jadi lupa ya. Tapi buah itu nggak bisa dimakan. Tapi ketika kita lihat pohon berbuah banyak, senang juga nggak walaupun buahnya nggak bisa kita makan? Buah apa ya? Saya lupa. Bonsai. Bukan buah. Iya, bonsai. Yang kecil-kecil itu. Lain. Kalau buah jeruk bisa dimakan. Bonsai. Iya, buah. Ini ngomong buah. Kan ada buahnya itu, Pak. Lah ya, tergantung. Kalau bonsainya jeruk, tetap bisa dimakan. Buah yang kecil-kecil yang banyak. Makanya namanya apa? Bonsai itu kan bukan nama pohon. Ketapang. Ketapang bisa. Bijinya enak. Saya suka makan biji ketapang. Enggak apa ya, jadi lupa. Pohon yang berbuah tapi nggak bisa dimakan. Tahu ya, maksud saya tahu ya. Ada tahu? Nah itu buktinya. Walaupun kita nggak bisa makan buahnya, tapi kalau lihat mereka berbuah senang juga loh.
Wih, buahnya banyak sekali. Arti ayat ini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu bila saudara dan saya berbuah banyak. Apalagi kalau buah hidup kita bisa dimakan. Orang senang nggak? Nah, bakal ditebang nggak pohon buahnya? Bakal ditebang nggak? Tidak. Nah, seperti itu saudara dan saya diinginkan oleh Bapa di surga berbuah banyak. Nah, lagi sekali buah-buah kehidupan kita itu selalu dimulai dari cara kita berpikir. Ya, kalau cara kita berpikir itu benar, maka yang kita katakan, yang kita dengar, yang kita lakukan, yang kita putuskan benar atau salah? Ayo, kalau pikiran kita benar, benar. Nah, seringkali kita berkeputusan salah karena pikiran kita yang nggak beres. Contoh sederhana, orang yang pikirannya benar soal uang, ya dengarkan, orang yang pikirannya benar soal uang, punya uang dikit, punya uang banyak, nggak punya uang sama. Tapi orang yang pikirannya tentang uang nggak benar, punya dikit dia bingung, punya banyak dia pasti pelit. Nggak benar nggak? Karena pikirannya nggak punya uang, marah-marah. Karena pikirannya. Tapi kalau pikirannya benar, nggak punya uang, puji Tuhan. Terus banyak uang, tetap tenang, nggak panik, dan punya hati untuk berbagi. Uangnya kurang, tetap bersyukur. Nah, tapi orang yang pikirannya nggak benar soal uang, kalau lagi nggak punya uang, wajahnya dilipat-lipat suka orang kasihan. Maaf, ada nggak orang seperti itu? Tapi kebalikan, kalau punya uang pura-pura nggak tahu. Nah, itu pikiran orang yang pikirannya memang kacau. Ada nggak kira-kira? Di sini nggak ada. Saya pikiran. Dan itu kan luar biasa. Itu dulu ya. Tunggu dulu. Nah, jadi maka itu semua pada pikirannya. Orang yang pikirannya kudus, tidak ada pikiran mencuri. Begitu melihat uang warna merah, kalau nggak tahu warna merah itu berapa, ya 100.000 tercecer. Kalau orang itu nggak punya pikiran mencuri, dia langsung ambil dan cari siapa yang dekat situ, tolong Pak disimpan. Aku kasih nih orang yang punya uang ini, pasti nyari ini, jatuh di sini. Nah, tapi orang yang pikirannya aja, ya kamu tahu, jadi nggak bisa tangan, nggak usah nah, mikirin begitu. Nah, betul tidak, tetap serahkan, bukan urusan kita, dia mau ambil, bukan kita. Nah, itu pikirannya benar. Tapi kalau orang pikirannya pencuri, ada uang 1.000 rupiah jatuh saja, saya tolak-tolak, puji Tuhan kesempatan. Loh ya atau tidak? Karena itu pikirannya. Maka itu dalam hidup kita juga begitu. Kalau kita punya pikiran Kristus, maka tidak mungkin kita akan mikir yang tidak-tidak. Betul? Karena 8 hal tadi itu. Jadi hari ini kalau kita melihat seseorang, lihat cara dia berpikir. Untuk apa? Ini penting sekali untuk melihat itu. Ya, maaf, almarhum. Pasti sudah kenal bukan Cina Biri Pak Haris Senduk. Tahu nggak? Ya, tahu. Di belakang menara Yerusalem kemarin. Nah, Pak Haris itu jadi saksi hidup. Waktu awal-awal kami datang ke Nabire untuk ngurus perizinan, harus ada 3 departemen. Waktu itu masih departemen, ya. Pendidikan jelas nomor 1 karena pusat bergerak dengan pendidikan. Lalu kedua itu sosial, karena ini adalah pelayanan sosial. Ketiga departemen agama, karena ini Kristen.
Nah, setelah kami keluar dari salah satu kantor departemen, saya nggak sebutkan departemen yang mana. Nah, rupanya Kak Kandep ya, kepala kantor, dulu masih kepala kantor, bukan kepala dinas, itu nggak tahu kalau saya dan Pak Hans Henduk masih dekat di balik dinding. Nah, jendela terbuka kan tahun 95 saudara, nggak ada ruangan ber-AC di Nabire ini ya, kantor-kantor daerah, kantor pemerintah. Kaget, saya kaget, Pak Han juga kaget. Tahu dari dalam, lah kami nggak kayak ngomong siapa. Nggak mungkin pendeta Cina itu kesini, nggak buka gereja dan cari bisnis. Pak Han sampai kaget lihat saya. Terus saya bilang, ayo cepat-cepat pergi sebelum mereka tahu kalau kami masih di sini. Pak Hans kaget. Nah, saya bilang di Pak Hans, waktu yang akan membuktikan. Percuma kalau saya bela diri, saya nggak perlu balik lagi ke kantornya itu untuk jelaskan apa. Saya bilang Pak Hans, waktu yang akan membuktikan nanti. Ngerti ya? Jadi ada orang curiga. Nah, puji Tuhan, minggu lalu kita semua di Nabire mensyukuri 25 tahun pelayanan pendidikan pesantren di Nabire. Berarti maksud saya ini, sampai hari ini pesantren gak cari uang di Nabire, malah memberi. Sekolah-sekolah yang ada khusus untuk anak-anak Papua pedalaman kita gratisan, kita bertanggung jawab untuk semuanya itu. Maka itu saudara, kalau pikiran kita benar dan berbuat banyak, maka Bapak diapakan? Dipermuliakan. Kalimat berikut masih ayat 8. Wah, ini luar biasa. Dan ayo kalimat terakhir, dan dengan oke, stop dulu. Demikiannya itu apa? Dan ayo dan dengan berbuat banyak. Nah, dengan berbuat banyak, terus kamu adalah murid-muridku. Jadi saudara dan saya disebut murid-murid Yesus bukan karena hari Minggu beribadah, tidak. Maka itu kan ada pertanyaan kalau kita di Indonesia, ya, untuk tidak langsung tanya kamu agama apa, ngerti nggak? Maka kita pakai kalimat yang halus. Kamu ibadahnya hari apa? Lu pernah ngerti nggak? Oh, aku Jumat, langsung mikir Muslim. Oh, aku Sabtu, langsung mikir Advent. Oh, aku hari Minggu Kristen. Kristen. Ibadah hari Selasa ada. Kejawen salah. Kejawen. Ngerti ya maksud itu? Nah, kalau orang mengenal kita karena hari ibadah kita, maka Bapa di surga tetap tidak akan dipermuliakan. Betul nih? Betul. Karena mereka cuma tahu agama kita apa. Tapi Bapa di surga akan dipermuliakan kalau kita berbuat banyak. Dan buah itu pasti akan dinikmati orang. Maka itu tadi saya katakan, orang gak suka rica, tapi kalau lihat rica sedang berbuah, rasanya senang juga, bukan? Ya, dulunya atau tidak? Ada pohon buah yang buahnya nggak bisa dimakan orang pun, kalau kita lihat dia sedang berbuah, senang juga melihatnya. Nah, seperti itu dalam hidup saudara, hidup saya. Ayo buat Tuhan Bapa di surga dipermuliakan, karena bukan karena kita hari Minggu ibadah, tapi karena kita berbuat banyak, maka orang juga tahu. Dan dengan demikian kamu adalah, ayo baca, kamu adalah murid-muridku. Ini luar biasa. Jadi saudara dan saya disebut murid Yesus bukan karena kita minggu ke gereja, tapi cara berpikir kita benar seperti yang tertulis di Alkitab ini. Maka itu hidup ini tidak ditentukan berapa kali dalam seminggu kita ibadah, tapi ditentukan tiap hari di luar jam ibadah kita ini buat apa, kita ini ngapain, orang itu melihat. Ini yang kita harus tahu saudara. Nah, suatu kali ini bisa nyata ini. Salah satu anak saya di satu kota di Jawa Timur
Ya, dia itu kerjanya di supermarket. Nah, terus itu hari Senin, ya, dia cerita. Dia sedang melayani pembeli. Nah, di barisan terakhir itu pendeta yang kemarin hari Minggu khotbah di gerejanya. Nah, anak saya ini mau nyapa, so pas yang senyum, kok Pak Pendeta nggak senyum? Ya, pasti nggak kenal, saya bilang, pasti nggak ingat kamu dong. Gereja walaupun sedikitnya jemaat, pendeta apa ini pendeta tamu, pasti nggak kenal. Bukan itu Pak, lo kenapa? Dengar dulu ceritanya. Terus, wih dia marah-marah Pak. Lo kenapa dia marah-marah? Karena pelanggan yang pertama ini scan-nya itu nggak masuk. Saya panggil supervisor, nggak datang-datang juga. Tentu pendeta itu marah-marah. Woi, kalau saya punya supermarket ini, saya pecat pegawai kayak kamu. Kerja nggak becus. Pokoknya ngomel-ngomel. Padahal hari Minggu kemarinnya, pendeta ini khotbah temanya sabar. Ini masalahnya. Hari Minggu khotbah sabar, Senin sudah nggak sabar. Nah, akhirnya supervisor datang, selesai. Nah, Pak Pendeta ini maju. Siapa saya? Selamat siang Pak Pendeta. Saya kemarin datang di gereja waktu Pak sabar. Ayo. Terus saya tanya, dia bayar nggak? Bayar. Udah, kalau Bapak tinggal lari, malu dong. Pasti nggak jadi beli, betul nggak? Kalau saya jadi beli. Udah, terus apa reaksi pendeta itu? Nggak ngomong sama sekali. Padahal saya ngomong, Pak Pendeta kok tentang sabar kemarin. Saya cacat kok Bapak. Rasanya kaya. Maka itu saudara, yang penting bukan waktu kita di ibadah. Sebab kalau kita di ibadah bisa pura-pura. Betul? Yang aslinya kalau kita di luar jam ibadah itu asli. Maka itu apa buah hidup kita? Supaya Bapak dipermuliakan, betul? Wow, kalau buah hidup kita benar betul, Bapak itu akan dipermuliakan. Contoh tadi itu, buah nggak bisa dimakan saja. Kalau sedang berbuah, aduh, rasanya senang melihatnya. Nah, saya coba cari kalimat ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Saya cari artinya, saya minta Roh Kudus menjelaskan. Ternyata begini artinya. Coba dengarkan. Berarti yang punya pohon buah ini siapa? Kalau kita lihat ayat ini, Papa. Betul? Nah, kalau di depan rumah saudara, ya ada pohon buah-buahan, entah rambutan, entah duku, ya entah apa saja, mangga. Nah, pohon buah-buah di depan rumah saudara itu berbuah banyak sekali. Pemiliknya dapat pujian nggak dari orang yang lain? Apa pujian? Ayo. Nah, pintar sekali merawatnya. Wih, hebat sekali dia menjaga pohon. Ada nggak orang ingin mampir terus mau belajar? Gimana caranya merawat? Saya ini punya pohon ini sudah 7 tahun, nggak ada buahnya sama sekali. Misalnya begitu. Ngerti? Nah, nggak diperawat, iya. Makanya kita ingin belajar. Ngerti nggak arti ayat ini? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan ketika saudara dan saya berbuah. Orang pemilik pohon yang buah-buahnya lebat, yang pemiliknya pun dapat pujian. Pintar sekali kamu merawatnya. Apalagi Bapa di surga yang punya pohon buah seperti kita. Mau jadi berkat dalam hidup ini? Harus begitu. Dan dunia akan tahu bahwa kita ini murid-muridnya. Amin. Indah sekali. Maka kemarin kita jadi gereja yang benar. Amin. Pikiran kita benar. Jadi suka apa tadi? Nangka apa? Bahasa orang Cina. Kapang-kapang. Apa sih itu ya? Curiga terus pikirannya. Jangan-jangan. Ya kalau iya, apa sih? Awas suami istri yang suka mencurigai pasangannya. Awas. Biasanya
Makanya biasa jangan tersinggung. Biasanya suami atau istri yang suka curiga saya tutup mata jangan. Biasanya. Jangan cepat. Biasanya suami atau istri yang suka curiga. Kalau ya ibu-ibu, kalau curiga terus dengan bapak, baru keluar 5 menit sampai di mana? Di telepon. Baru 10 menit di SMS. Sama siapa kamu sekarang? Kalau di mana? Nah, saya sarankan pulang ibadah ini ke OYH cari CCTV. Asal di kepala bapak. Supaya nggak usah tanya-tanya. Betul tidak? Ayo, yang dicurigai capek enggak? Coba bro, yang dicurigai capek nih. Ya, jadi suami-suami nggak repot, belikan CCTV pasang di kepala. Supaya ibu bisa monitor suami-suami. Kalau dia nakal-nakal dia tobat itu harus berubah dalam hidup kita. Mau memuliakan Tuhan, mau memberkati kita semuanya. Puji Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami sudah tiba di minggu yang terakhir bulan yang ke-7. Cepat sekali waktu ini berlalu. Terima kasih Bapak, masih ada 5 bulan lagi tahun ini. Kami mau hidup dengan benar. Di sisa tahun 2020, tahun yang begitu mengerikan karena corona ini. Roh Kudus, tolong kami. Untuk kami diakui dan dikenal oleh dunia, pikiran kami itu benar. Tindakan kami, karakter kami, kelakuan kami, itu bisa memuliakan Tuhan. Kami mau itu terjadi di hidup kami. Bapak, kalau ada di antara kami hidupnya penuh dengan kapan-kapan, kami mau bertobat hari ini. Kami mau merubah cara berpikir kami, supaya kelakuan kami, tindakan kami, kata-kata kami, cara kami mendengar, cara kami melihat itu nggak pernah salah. Karena pikiran kami dibenarkan oleh firman Tuhan. Roh Kudus, kami mengambil keputusan mulai hari ini. Tidak ada yang lain yang boleh kami masukkan di hidup kami kecuali firman Tuhan. Ampuni kami Bapak, kalau hari-hari terakhir ini kami sering curiga, kami bertobat lagi. Kami mau merubah cara kami berpikir, supaya hanya yang benar, yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang adil, semua yang suci dan seterusnya. Itu yang kami pikirkan tiap hari. Maka kami bisa tidur nyenyak, Bapak. Kami nggak khawatir lagi, kami nggak takut lagi menghadapi hidup. Karena Bapak nemani kami terus. Terima kasih. Kami adalah anak-anak Tuhan yang sah. Kami bukan anak pungut. Terima kasih Bapak. Bapak mengangkat kami menjadi anak-Mu yang sah. Terima kasih untuk itu. Maka kami berhak menerima janji-janji Abraham. Puji Tuhan untuk itu semua. Maka itu kami gak takut menghadapi masa depan. Tuhan Yesus, kami gak tahu sampai kapan COVID-19 ini ada. Kalau kami dengar berita di Jawa, di Sulawesi, kota-kota besar, kenapa yang positif gak makin berkurang tapi bertambah? Begitu pula negara-negara yang lain. Tuhan, kami gak mesti berdoa bagaimana lagi. Tapi kami minta perlindungan nyata untuk kami semuanya. Tuhan, tolong kami. Kami mau hidup mentaati firman. Ada nikmat buat semua pemerintah di negara mana saja untuk mengatasi barang ini. Doa untuk semua pejabat. Tuhan, banyak masyarakat yang tidak mau nurut, pencurian jenazah dengan paksa masih terjadi. Orang-orang susah diatur. Tuhan Yesus, minta hikmat daripada. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan buat kami semuanya. Sungguh kami mau hidup di dalam jalan Tuhan. Kami mau hidup itu. Terima kasih Bapak. Simpankan firman dalam hidup kami. Roh Kudus, selanjutnya untuk kami jemaat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan.